I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semua, di sini kami akan menjelaskan cara membuat sistem login sederhana dengan bahasa PHP dan MySQL. Langsung saja ke proses pembuatannya. Nah, di sini sudah ada form login untuk email dan juga password. Nah, kami mendapatkan form login ini dari mdbootstrap.com. Nah, teman-teman di sini bisa mencari form login yang teman-teman suka beserta source code-nya secara gratis. Di sini kami akan membuat suatu sistem login sederhana berdasarkan email dan juga password menggunakan bahasa PHP dan juga MySQL. Yang pertama yang akan kita buat adalah database-nya menggunakan MySQL untuk data email dan juga passwordnya. Baik, langsung saja kita akan membuat database-nya menggunakan aplikasi SAM. Di sini kita masuk terlebih dahulu. Nah, jika sudah masuk, kita bisa untuk membuat database-nya di sini ya. Kita langsung saja buat database-nya, yaitu create database. Kita beri nama login_db. Nah, jika sudah keterangannya query oke, artinya database berhasil dibuat. Setelah itu kita masuk ke dalam database-nya, use login_db. Nah, sudah masuk ya. Yang selanjutnya adalah kita membuat table user. Di sini ya, create table user. Lalu field pertama kita beri nama email, kemudian tipe datanya adalah varchar. Kita set 50. Lalu kita set agar tidak boleh kosong. Kemudian field kedua untuk password, tipe datanya varchar, kita set 15. Kemudian sama, kita tidak boleh kosong ininya ya. Lalu kita set untuk primary key-nya ke email. Selanjutnya kita tutup, titik koma. Oke, query oke. Selanjutnya adalah kita memasukkan data email dan passwordnya ke dalam table user ini ya, yaitu insert into user value ya. Sini value pertama untuk emailnya kita beri nama saja jawara@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya misalkan jawara saja ya, jawara ya. Kita tutup. Nah, query sudah oke ya. Jadi kita cek di sini, select from user. Nah, sudah masuk ya sini jawara emailnya, kemudian passwordnya jawara. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat database-nya. Selanjutnya adalah kita coba hubungkan antara PHP dan juga MySQL-nya. Kita masuk sini, kita buat file baru. Kita beri nama koneksi.php. Nah, yang pertama kita buka tag PHP-nya. Lalu kita buat variabel-variabel untuk masuk ke dalam MySQL. Yang pertama untuk variabel host kita isi localhost, kemudian variabel user kita isi root, kemudian variabel password. Jika teman-teman memiliki password, maka isi di sini ya passwordnya. Jika tidak ada, maka teman-teman bisa kosongkan seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya nama database-nya yaitu login_db. Nah, setelah membuat variabel untuk masuknya, selanjutnya adalah variabel koneksinya. Koneksi sama dengan MySQL connect. Kemudian kita masukkan
variabel-variabel ini ya. Yang pertama variabel host kita masukkan, selanjutnya user, lalu passwordnya, dan juga nama databasenya. Nah, koneksi sudah berhasil kita buat. Selanjutnya adalah kita membuat sistem loginnya. Kita masuk ke file loginnya di sini ya. Nah, di sini ada action ya. Action itu untuk kita inputan ini kita kirim ke file tujuan actionnya ini. Kita buat saja dulu di sini ya. Misalkan namanya sistem login ya. Nah, actionnya ini kita kasih nama dari file ini, sistem login.php. Jadi inputan email ini dan password ini datanya akan dikirimkan ke file sistem login ini. Nah, dengan cara metodenya yaitu post, kita beri post. Lalu cara mendapatkan datanya kita beri nama ke masing-masing inputannya ya. Namanya agar mempermudah kita beri nama saja email, dan untuk nama passwordnya kita beri nama password juga untuk mempermudah ya. Nah, jika sudah seperti ini kita masuk ke sistem login.php. Lalu kita buka tag PHP. Nah, yang pertama adalah kita panggil file koneksinya dengan cara include koneksi.php untuk memanggil koneksi. Kita akan menggunakan variabel koneksi ini. Nah, selanjutnya adalah kita mendapatkan data, mencoba mendapatkan data email dan password ini dari inputan email dan password ini, yaitu dengan memanggil namanya. Caranya adalah kita tampung dulu ke dalam variabel, kita beri nama untuk variabel email, lalu kita menggunakan metode post, lalu kita panggil namanya email. Kemudian untuk password kita beri post password. Nah, jadi kita di sini mencoba mendapatkan data dari email dan juga passwordnya yang diinputkan oleh user. Selanjutnya adalah mengecek apakah data yang dimasukkan oleh user ini sudah kosong atau tidak. Misalkan email atau password ini kosong, ketika diklik akan tampil pesan seperti itu. Kita buat ya, if email sama dengan kosong atau password sama dengan kosong. Sini ya, kita echo pesan ya, script. Kita buat script di sini. Lalu alert, kita kasih silahkan isi form dengan benar, titik koma, lalu kita arahkan kembali user ke halaman login. Window location href sama dengan, jangan lupa titik koma ya. Sini nama dari login.php, agar saat dipencet lagi user akan kembali ke halaman login ya. Nah, mari kita coba sama-sama. Tekan di sini lalu gmail.com ya. Lalu passwordnya misalkan kosong. Oh maaf, ada error line 11. Kita cek sini. Oh, kita lupa titik koma di sini ya. Kita coba lagi. Nah, ini ya. Silakan isi form dengan benar. Ketika klik OK, maka akan kembali ke halaman login.
Oke, sistem ini sudah kita buat. Selanjutnya adalah ketika user memasukkan email atau password yang sudah ada isinya ya, yang sudah benar. Belum benar sih, tapi yang sudah ada isinya ya. Selanjutnya sini else, kita ambil data yang sudah kita isikan ke dalam tabel user tadi, yaitu di sini MySQL query. Pertama koneksinya terlebih dahulu, kemudian query-nya select all from user, where email sama dengan variabel email dan password sama dengan variabel password. Kita titik koma sini, lalu titik koma. Nah, selanjutnya adalah kita cek apakah username, email dan passwordnya ini sama gak nih yang sama yang ada di dalam database. Jika ada, maka user akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Jika tidak, maka user akan diberi agar mengisi form dengan benar. Di sini ya, MySQLi mengecek apakah ada datanya atau tidak ya. 6 rows. Kita beri variabel di sini, variabel login ya. Sini kita cek di sini login. Nah, sini kita cek ya. Jika kita beri variabel ya, cek sama dengan login ya. Jika cek lebih dari 0, artinya ada data yang sama ya, maka akan tampil pesan ya. Kita copy aja dari sini, maka akan tampil pesan ini berhasil melakukan login. Lalu kita arahkan ke halaman selanjutnya. Kan di sini indeks saja. Kita buat di sini ya halamannya, index.php. Home, lalu kita kasih pesan di sini ya, H1 berhasil melakukan login. Oke, kembali tetapi jika kita buat kondisi tidak ada data yang sama dalam database-nya, di sini ya, kita kasih pesan saja. Kita copy aja ini ya, dari sini alatnya, silahkan cek email dan password. Kita arahkan kembali ke halaman login. Jadi kondisi ini ketika user email dan passwordnya itu sudah benar berdasarkan dari database ya. Nah, jika emailnya sama dengan ini, email dan passwordnya sama. Jika tidak sama, maka akan tampil pesan silahkan cek kembali email dan password, lalu akan diarahkan kembali ke halaman login.php. Mari kita cek, mari kita tes sama-sama. Oke, ketika emailnya salah lalu passwordnya benar misalkan ya, kita login, akan isi form dengan benar. Kita cek nih, sepertinya ada yang salah ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi saya cek ada yang salah ya, ternyata di sininya
namanya ya, ganti ya, E-nya tadi salah ya. Oke, kita cek dulu sistemnya. Sini sudah jadi ya, sudah tidak ada yang salah. Kita cek sini. Ketika emailnya salah, misalkan passwordnya benar, silahkan cek password benar. Oke, ketika salah satunya kosong, misalkan ya halo@gmail.com, silahkan isi form dengan benar. Oke. Ketika dua-duanya benar, Jawara, misalkan ya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ini, emailnya Jawara, passwordnya Jawara. Kita masuk, berhasil melakukan login. Oke, nah kita sudah masuk ya, berhasil melakukan login. Baik, itu saja. Demikian hasil penjelasan kami. Jika ada salah kata, boleh kalian komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.